Oke, kali ini kita akan membahas uji turunan kedua untuk menentukan titik maksimum, minimum, dan titik belok dari fungsi trigonometri. Ini merupakan bentuk lain dari menentukan titik maksimum, minimum, dan titik belok yang sebelumnya bisa kita gunakan uji turunan pertama. Nah, sekarang bagaimana dengan uji turunan kedua? Sebelum memulai bagaimana menggunakan turunan kedua tersebut, kita bahas sedikit tentang bagaimana turunan kedua dari suatu fungsi trigonometri. Misalkan kita punya Y sama dengan sin 2x tambah B, kita turunkan pertama kali dulu, Y aksen sama dengan turunan sin adalah cos, tulis semua yang di dalam tanda kurung, kemudian kita kali dengan turunan yang di dalam tanda kurung. Turunan 2x tambah Pi adalah 2, ya, turunan 2x 2, sementara Pi adalah konstanta, atau ini bisa kita tuliskan sebagai 2 cos 2x ditambah 2x ditambah Pi. Turunan kedua itu adalah turunan dari turunan pertama, jadi kita turunkan ini. Turunan cos adalah min sin, berarti ini adalah min 2 sinus, tulis yang di dalam tanda kurung. Kemudian kita turunkan yang di dalam kurung ini, turunannya adalah 2. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi minus 4 sinus 2x ditambah Pi. Ya, ini adalah turunan kedua. Oke, kita lihat contoh yang lain. Misalkan Y sama dengan cos kuadrat X. Kita bisa menggunakan aturan rantai untuk fungsi ini. Bisa juga kita tulis seperti ini, cos X dalam kurung kuadrat, sehingga turunannya bisa kita tulis, kita ambil 2 di dalam kurung, tulis semua cos X, pangkat dikurangi 1, tinggal pangkat 1 tidak perlu ditulis, kemudian kita turunkan lagi yang cos X ini. Turunan cos X adalah minus sin X. Minus sin X, sehingga kalau kita sederhanakan menjadi minus 2 sin X cos X. Oke, kita lihat bentuk dari rumus trigonometri yang kita pelajari di kelas 11. Kita kalau punya bentuk sinus 2x, itu bisa kita tuliskan sebagai 2 sin x cos x. 2 sin x cos x. Berarti ini semua adalah sinus 2x. Jadi ini minus sin 2x. Ini turunan pertamanya. Berarti turunan kedua adalah turunan sin cos min cos 2x. Kemudian kita kali dengan turunan dari 2x, itu adalah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah minus 2 cos 2x. Oke, itu untuk bagaimana turunan kedua pada fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita akan mulai dengan kecekungan fungsi, ya. Yang pertama kita perhatikan grafik yang telah tersedia ini, ya.
Perhatikan definisinya. Jika grafik f, oh ya sebentar ya, jadi ini adalah fungsi f. Kemudian kalau kita lihat ini ada beberapa garis singgung yang digambarkan di sini ya. Kalau kita perhatikan maka keseluruhan dari grafik ini ada di atas dari titik garis-garis singgung ini. Nah, perhatikan definisi ini. Jika f terletak di atas semua garis singgungnya pada suatu selang i, perhatikan ini fungsinya naik ya, ini fungsi naik. Ini semua fungsi naik. Maka kita bisa lihat bahwa ternyata grafik itu cekung ke atas. Grafik itu cekung ke atas. Sebaliknya, jika grafiknya seperti ini, kita lihat grafik itu berada di bawah atau terletak di bawah semua garis singgung. Ini garis singgung yang di atas ya, garis singgung yang di atas. Grafiknya ada di bawah. Ternyata grafik ini cekung ke bawah. Oke, selanjutnya kita perhatikan teorema ya. Andaikan f terturunkan 2 kali pada selang terbuka AB, jika f double aksen lebih dari 0 untuk semua x di dalam AB, maka f cekung ke atas pada AB. Sebaliknya, jika f double aksen x kurang dari 0 untuk semua x dalam AB, maka f cekung ke bawah. Nanti kita akan perjelas dari contoh yang akan diberikan. Selanjutnya tentang titik belok. Anda perhatikan di sini ada belokan ya. Ini definisinya, misalkan f continue di C, titik C, FC ini ya, dinamakan titik belok dari grafik f jika f cekung ke atas pada satu sisi, ini cekung ke atas pada satu sisi, kemudian pada sisi yang lainnya dia cekung ke bawah. Untuk menentukan titik belok suatu fungsi, maka kita akan mencari nilai C pada kondisi f double aksen C sama dengan 0. Oke, mari kita lihat penerapannya pada contoh berikut ini. Tentukan interval di mana fungsi cekung ke atas dan cekung ke bawah, dan carilah titik belok dari fungsi y sama dengan x tambah cos x pada interval 0 sampai 2pi ya, 0 sampai 2pi atau 0 sampai 360 derajat. Langkah pertama adalah kita menentukan turunan pertama dan kedua dari fungsi fx. Fungsinya adalah y sama dengan x ditambah cos x. Kemudian kita tentukan turunan pertama, kita gunakan notasi f aksen x ya. Turunan dari x itu adalah 1, turunan dari cos x adalah minus sinus x. Kita turunkan sekali lagi f double aksen x, turunan dari 1 0, turunan dari sin adalah cos x. Berarti kita dapatkan turunan kedua adalah minus cos x. Langkah berikutnya kita tentukan syarat titik belok. Syaratnya adalah f double aksen x itu sama dengan 0. Di sebelumnya kita sudah peroleh f double aksennya adalah minus cos x. Ini sama dengan 0. Kalau masing-masing ruas kita bagi minus 1, maka kita dapat cos x sama dengan 0. Nah, ini yang kita gunakan persamaan trigonometri sederhana. Cos x sama dengan cos yang nilainya
0 adalah cos 90 derajat ya. Kita gunakan dulu 90 derajat. Kemudian ini kita menggunakan persamaan trigonometri dari cos, di mana yang pertama X-nya itu adalah 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Kalau kita ambil K0 dapatnya 90 derajat, kalau ambil 1 sudah lewat, berarti cukup ya. Kemudian yang kedua adalah kita ambil untuk X sama dengan minus 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Kalau kita ambil K sama dengan 0, dapatnya negatif 90, tidak boleh ya, ingat intervalnya 0 sampai 360 derajat. Kalau kita ambil K sama dengan 1, maka kita akan dapat X sama dengan 360 derajat kurang 90 itu adalah 270 derajat. Kemudian kita menentukan nilai dari fx, berarti yang pertama x sama dengan 90 derajat. Kita akan menentukan f 90 derajat. Kita substitusi pada fungsi di atas, fx ya. Fx itu adalah x tambah cos x. Berarti ini 90 derajat tambah cos 90 derajat. Cos 90 derajat adalah 0. Kita dapatkan 90 tinggal 90 derajat, atau sudah bisa kita salin ke pi, yaitu pi per 2. Kemudian kita substitusi juga x sama dengan 270 derajat. Berarti kita akan menentukan nilai dari f 270 derajat itu sama dengan 270 derajat tambah cos 270 derajat. Cos 270 derajat itu ya, cos 270 derajat 270 derajat itu terletak di kuadran keempat ya. Boleh kuadran keempat, kuadran ketiga juga boleh, sama dengan 180 tambah 90, berarti sama saja dengan minus ya. Kalau kita tulis ini sama saja dengan minus cos 90 derajat. Sementara nilai cos 90 derajat adalah 0, berarti ini tinggal 270 derajat. Atau kalau kita tuliskan dalam satuan pi adalah 3 pi per 2. Nah, langkah yang selanjutnya adalah menguji nilai fungsi turunan kedua pada garis bilangan dan kita beri tanda. Nah, jadi kita ambil ini yang pertama. Ini batas ya, batas 0. Kemudian ini batas akhirnya 360 derajat atau 2 pi. Kemudian tadi yang didapat 90 derajat ya, 90 derajat atau pi per 2. Kemudian 270 derajat atau 3 pi per 2. Nah, perhatikan kita menguji salah satu titik di area sini ya, antara 0 sampai 90 derajat. Misalnya kita menguji, kita akan uji pada turunan kedua ya. Uji turunan kedua. Kita lihat kembali, turunan keduanya adalah minus cos x ya. Turunan keduanya adalah minus cos x. Kita tulis di sini untuk mempermudah, minus cos x. Jadi kita akan menguji
Kita akan menguji sembarang titik, usahakan yang istimewa ya. Ini saja kita ambil misalnya di antara 0 sampai 45 derajat, misalnya 30 derajat ya. Berarti kita uji F double aksen 30 derajat itu sama dengan minus cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Jangan lupa ada negatif, berarti di sini tandanya adalah negatif. Kemudian kita menguji salah satu titik di sini, misalnya kita akan menguji untuk F double aksen 120 derajat. Kita tentukan nilai cosnya. Cos 120 derajat itu kuadran kedua. Cosnya negatif sama dengan cos 60 derajat. Karena dia negatif ya, karena dia negatif, nilai cosnya negatif, kemudian di depan sini negatif, maka kita akan dapat ini bertanda positif ya. Cos ini setara dengan cos 120 derajat ini setara dengan minus cos 60 derajat. Minus dan minus dapat positif sini. Selanjutnya kita boleh uji untuk F double aksen 300 derajat ya. Kalau kita uji di cosinus ini ya. Cos 300 derajat itu kuadran keempat, cosinusnya bernilai positif setara dengan cos 60 derajat, tetapi perhatikan ada negatif di sini, berarti nilai akhirnya adalah negatif. Nah, dari hasil pengujian ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa akan cekung ke atas. Cekung ke atas itu ditentukan jika F double aksennya lebih dari 0 ya. Cekung ke atas, sekali lagi cekung ke atas ditentukan jika F double aksennya lebih dari 0, yang mana itu ini ya. Jadi kita bisa tuliskan cekung ke atas pada interval X lebih dari Pi per 2 kurang dari ini ya, 3Pi per 2. Cekung ke bawah pada tanda uji yang negatif ya. Tanda uji yang negatif berarti kita bisa tuliskan pada interval X lebih dari 0 kurang dari Pi per 2. Kemudian satu lagi ya, atau ini ya, X lebih dari 3Pi per 2 kurang dari 2Pi. Oke, kemudian titik belok terjadi pada saat perubahan tanda ya, dari negatif ke positif. Jadi kita bisa tulis titiknya itu adalah, kita lihat kembali nilainya ini ya, Pi per 2. Jadi yang ini pasangannya adalah ini Pi per 2 dan Pi per 2, kemudian yang ini pasangannya adalah juga sama 3Pi per 2 ya. Jadi titik beloknya pada titik kita tuliskan Pi per 2, Pi per 2 dan 3Pi per 2, 3Pi per 2, 3Pi per 2. Sekali lagi, titik belok terjadi pada saat
ada perubahan tanda dari negatif ke positif ya. Kemudian juga dari positif ke negatif. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan uji turunan kedua untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Ini ada contoh fx sama dengan x tambah sin 2x pada interval 0 sampai 180 derajat. Sebelumnya kita lihat teorema 2-nya ya. Andaikan f aksen dan f double aksen ada pada setiap titik dalam selang terbuka AB yang memuat C, dan andaikan f double aksen C sama dengan 0, maka f double aksen C kurang dari 0, maka FC adalah nilai maksimum lokal. Sebaliknya jika dia lebih dari 0, maka FC adalah nilai minimum lokal. Kita akan lihat dari contoh yang berikut ini. Fx kita tuliskan kembali x tambah sinus 2x. Kita turunkan satu kali dulu. F aksen x, turunan dari x adalah 1, turunan dari sin x 2, turunan sin cos 2 cos 2x. Kemudian kita turunkan satu kali lagi f double aksen x, turunan dari 1 0, turunan dari cos minus 2 cos 2x. Kemudian kita kali lagi dengan turunan yang 2x kali 2. Hasilnya adalah minus 4 cos 2x. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menentukan syarat stasioner. Syarat stasioner itu ditentukan dari turunan pertama f aksen x sama dengan 0. Kita lihat turunan pertamanya adalah 1 ditambah 2 cos 2x. Syaratnya sama dengan 0. Kita sederhanakan 2 cos 2x sama dengan minus 1, atau cos 2x sama dengan minus 1/2. Kita mencari nilai cos yang negatif 1/2 itu adalah cosinus di kuadran kedua 60 derajat ya, cos 120 derajat. Nah, ini sudah menjadi persamaan trigonometri sederhana ya. Kita lihat bentuk ini, bisa kita tuliskan (2x) yang bagian pertama ya, kita ambil yang pertama 2x sama dengan 120 derajat tambah K kali 360 derajat. Kalau kita ambil, kita sederhanakan lagi, X sama dengan 60 derajat tambah K kali 180 derajat. Kita tentukan nilai X. Perhatikan ya, batasnya dari 0 sampai 180 derajat. Jadi kalau kita ambil K sama dengan 0, K sama dengan 0, maka kita akan peroleh X sama dengan 60 derajat ya. Yang bagian kedua itu adalah 2x sama dengan ini ya, ambil yang ini, negatif 120 derajat tambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan
minus 60 derajat tambah K kali 180 derajat. Kalau kita ambil nilai K sama dengan 0 dapat negatif, tidak boleh. Kalau K sama dengan 1 kita dapat 120 derajat. 120 derajat. Selanjutnya kita akan menggunakan uji turunan kedua ya. Uji turunan kedua. Oh ya, sebelum uji turunan kedua kita tentukan dulu nilai stasionernya. Yang tadi kita dapat X sama dengan 60 derajat, maka kita mencari F 60 derajat sama dengan 60 derajat di fungsi awal ya, sinus 120 derajat. Ini skema sudut berelasi yang sudah pernah dijelaskan. Sinus 120 derajat ada di kuadran kedua, sama saja dengan setara dengan sinus 60 derajat ya. Ini 60 derajat tambah sinus 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Ya, ini untuk 60 derajat. Kemudian untuk kita akan salin ke ukuran pi. 60 derajat itu adalah pi per 3 tambah 1/2 akar 3. Selanjutnya kita lihat F ya, X yang berikutnya. X sama dengan 120 derajat. Kita uji pada fungsi awal. 120 derajat itu sama dengan 120 derajat tambah sinus 2x, 2 kali 120 berarti sinus 240 derajat. Oke, sama dengan 120 derajat. Kita boleh salin dalam ukuran pi, itu adalah 2/3 pi ya. Bagaimana mencarinya? Kita tinggal bagi dengan 180. Kemudian sinus 240 derajat itu ada di kuadran ketiga. Sinusnya negatif, setara dengan 180 tambah 60 derajat, tetapi tandanya negatif ya, berarti ini adalah kurang ya. Minus sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Oke, langkah berikutnya adalah uji turunan kedua. Turunan kedua yang sudah kita peroleh sebelumnya adalah F double aksen X itu sama dengan minus 4 sinus 2X. Kita uji F double aksen untuk yang 60 derajat. Berarti itu adalah min 4 sinus 2 kali 60 derajat adalah 120 derajat. 120 derajat itu kuadran kedua itu negatif, sama saja dengan sinus 60 derajat. Berarti minus 4 kali nilai sinus 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Berarti nilainya adalah minus 4 kali setengah minus 2 akar 3. Ya, kurang dari 0 ya. Kemudian kita uji yang 120 derajat. Berarti minus 4 sinus 120 kali 2, 240 derajat. Sinus 240 derajat, coba kita lihat 240 derajat di kuadran ya, di kuadran ketiga ya, tandanya negatif, setara dengan 180 tambah
60, berarti 60 ya. Berarti kita ambil sama-sama dengan sinus men sinus 60 derajat. Berarti ini adalah negatif ya, negatif sinus 60 derajat /2 akar 3 sama dengan positif ya, 2 akar 3 ya, yang lebih dari 0 ya. Jadi dari pembahasan ini kita mendapat kesimpulan titik balik maksimum ya, titik balik maksimum diperoleh untuk pengujian dari turunan kedua yang kurang dari 0 ya. Sekali lagi perhatikan turunan kedua yang kurang dari 0 ini ya, kurang dari 0. Nah, sekarang nilainya adalah diperoleh dari ini ya, 60 derajat. Jadi titiknya itu adalah 60 derajat. 60 derajat, kemudian kita lihat ini ya, ini F 60 derajatnya. Kita lihat kembali nilainya adalah pi per 3 tambah 1/2 akar 3. Berarti pasangan dari 60 derajat adalah pi per 3 tambah 1/2 akar 3 ya. Kemudian titik balik minimum. Nah, itu kita lihat dari pengujian yang ini ya, yang mendapatkan nilai lebih dari 0. Itu adalah 120 derajat. Sementara pasangannya adalah, kita boleh lihat kembali, 120 derajat ini ya. Pasangannya adalah ini 2/3 pi kurang 1/2 akar 3. Kita tuliskan 2 pi per 3 kurang 1/2 akar 3. Oke, kita sudah dapatkan titik balik maksimum dan titik balik minimum. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah rumah panggung dihubungkan dengan sebuah tangga menuju halamannya. Tangga tersebut ditopang oleh kayu dengan tinggi 2 meter, berjarak 2 meter dari rumah. Jika permukaan tanah di sekitar rumah dianggap datar dan tinggi tiang penyangga rumah tegak lurus pada permukaan tanah, tentukan panjang minimum dari tangga tersebut. Nah, langkah yang pertama kita buat pemodelan. Perhatikan kalau ini rumahnya ya, ini rumahnya, ada tangga, kemudian diketahui oleh ditopang kayu tinggi 2 meter, ini dia tinggi 2 meter, berjarak 2 meter dari rumah ya. Ini patokan rumah ya, jarak 2 meter. Berarti karena dia ini tangga miring ya, karena yang diketahui baru penggalan ini, maka ini belum diketahui ya. Yang jelas ini tingginya 2 meter, berarti panjang tangga juga bisa kita anggap dari yang ini ditambah ini ya. Nah, sekarang kita misalkan theta ini sudut antara tangga dan permukaan, ini sudut antara tangga dan permukaan yang ini ya, permukaan tanah bukan tangga ya. Ini sudutnya ya.
Tentunya sudutnya bisa dari 0 sampai 90 derajat, yang tidak mungkin ya ini 90 derajat. Jadi kemiringannya belum diketahui. Oke, lanjut. Nah, kalau begitu, kalau kita misalkan theta dengan interval dari 0 sampai 90 derajat adalah sudut antara ini dan permukaan tanah, maka panjang tangganya seperti ini, U dan V. U ditambah V. Jadi kalau kita tuliskan, ya, kita ambil sinusnya, sinus dari theta kita bisa tuliskan. Ingat, sinus theta itu sama dengan yang depan per samping. Depannya adalah 2, ini ya, depannya 2 dibahagi samping. Sampingnya adalah U, panjangnya U. Oke. Berarti ini kita bisa tuliskan U sendiri adalah 2 per sinus theta. 2 per sinus theta. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ambil dari cosinus? Cos theta itu adalah depan, ya, yang tadi sinus depan per miring. Kalau yang sekarang cosinus itu adalah untuk cos theta kita perlu melakukan sedikit manipulasi pada gambar ini. Ini kalau kita tarik garis seperti ini, maka theta itu akan juga sama besar sudut di sebelah sini. Ini theta, kemudian yang garis miring ini adalah V, sementara garis datar ini nilainya adalah 2 meter, sehingga kalau kita mengambil perbandingan untuk cos theta itu, cos theta patokan sini adalah samping per miring, berarti cos theta adalah 2 per V, sehingga kita dapatkan V sama dengan 2 per cos theta, sehingga kita dapat membuat model untuk panjang tangga sebagai fungsi dari theta, yaitu U ditambah dengan V. Ini ya, U ditambah dengan V, atau bisa kita tuliskan 2 per sinus theta ditambah 2 per cos theta. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kalau 1 per sinus itu bisa ditulis 1 kosekan ya. Kosekan theta adalah 1 per sinus theta. Jadi 2 per sinus theta bisa kita tulis 2 kosekan theta. 2 kosekan theta ditambah, nah untuk 1 per cos theta itu sama dengan sekan theta, jadi 2 per cos theta itu bisa kita tulis sebagai 2 sekan theta. Nah, yang perlu kita hitung adalah mencari nilai minimum, ya, nilai minimum dari fungsi tersebut, ya. Kita akan menentukan nilai minimumnya.
Langkah selanjutnya adalah menentukan turunan pertama dari fungsi theta. Jadi kalau sebelumnya kita peroleh f theta itu sama dengan 2 kosekan theta ditambah 2 sekan theta. 2 sekan theta berarti turunan pertamanya adalah, perhatikan turunan dari sekan ya, kosekan dan sekan, berarti yang pertama adalah negatif 2 kosekan theta kotangen theta ya, kotangen theta ditambah turunan dari sekan adalah sekan theta tangen theta tambah 2 sekan theta tangen theta. Selanjutnya kita perhatikan untuk syarat stasioner, berarti syarat stasionernya adalah f aksen x sama dengan 0 atau f aksen theta ya, berarti kita tulis min 2 kosekan theta kotangen theta ditambah 2 sekan theta tangen theta sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan kalau masing-masing kita bagi 2, ini akan tinggal negatif, ini positif, ini 0. Kemudian kita pindahkan yang satunya, kita akan dapat sekan theta tangen theta sama dengan kosekan theta kotangen theta. Selanjutnya kita jabarkan ini ya, sekan itu adalah 1 per cos theta, kemudian tangen theta itu adalah sinus theta per cos theta, sebelah kanan kosekan theta itu adalah 1 per sinus theta, kemudian kotangen itu adalah cos per sin ya, cos theta per sinus theta. Ini bisa kita sederhanakan. Kalau sinusnya, sebentar ya, kalau sinusnya ke bawah sini ya, kemudian cos juga akan ke bawah sini ya, sehingga kita akan dapatkan yang di sebelah kiri itu adalah 1 per ini cos theta berarti cos pangkat 3 theta sama dengan yang ruas kanan 1 per ini sin theta baru yang ini berarti sinus pangkat 3 theta. Atau bisa kita sederhanakan juga, sinus pangkat 3 theta per cos pangkat 3 theta itu sama dengan 1. Ini sin per cos itu kan adalah tangen, jadi ini bisa kita tulis tangen pangkat 3 theta
nilainya adalah 1, atau akar pangkat 3 dari 1, 1, atau bisa kita tuliskan tangen theta sama dengan 1. Nah, nilai tangen yang nilainya adalah 1 adalah tangen ini sama dengan tangen 45 derajat ya, 45 derajat, atau jadi tetanya itu adalah 45 derajat. 45 derajat karena intervalnya 0 sampai 90 derajat, jadi cukup, tidak perlu kita mencari relasi di kuadran lain. Atau 45 derajat itu sama dengan pi per 4. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan nilai stasioner. Jadi kalau kita ambil theta sama dengan pi per 4, kita cari f pi per 4 ya. F pi per 4 itu 45 derajat ya. Itu kita masukkan ke fungsinya ya, f pi per 4 2 kosekan kita tulis dulu pakai derajat ya, boleh, 45 derajat ditambah 2 sekan 45 derajat. Kalau kita jabarkan, kosekan itu kan adalah 1 per sinus ya, jadi 1 per sinus 45 derajat ditambah 2 kali 1 per cos 45 derajat, itu sama dengan 2 kali sinus 45 derajat adalah 1/2 akar 2 ditambah 2 kali cos 45 derajat juga adalah 1/2 akar 2, itu sama dengan ini sendiri nilainya 2 bahagi setengah itu adalah 4, jadi 4 per akar 2. Ini juga sama, ditambah 4 per akar 2. Kita bisa jumlahkan karena dia penyebutnya sudah sama, 8 akar 2. Kalau kita rasionalkan, kita kali akar 2 per akar 2. Akar 2 jadi 8 akar 2 bahagi 2, atau nilainya adalah 4. 8 per 2, 4 akar 2. Kesimpulan, panjang minimum dari rumah ke tanah adalah 4 akar 2 meter. Yang mana itu? Ini dia panjang tangga ini ya, dari rumah sampai ke tanah. Oke, demikian pembahasan untuk penggunaan turunan kedua, semoga bermanfaat.